Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata tidak hanya dari Habib Lutfi saja yang sudah kita ketahui ada upaya pembelokan sejarah tentang NU, tapi juga sudah sejak lama ada upaya untuk membelokkan sejarah tentang NU, terutama tokoh-tokohnya. Sudah sejak lama. Eh, ini saya melihat ada video yang menarik dari Bapak Fadlizon sudah 4 tahun yang lalu. Ya, di situ beliau resah, gelisah, protes dalam videonya tersebut. Ya, nanti bisa kita simak apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon tentang bagaimana tokoh PBNU, seorang tokoh besar dari PBNU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ternyata tidak ada terdaftar dalam kamus besar, tidak terdaftar, tapi justru yang terdaftar adalah tokoh-tokoh dari kalangan PKI. Ya, itu justru lewat jalur kementerian. Ya, itu dari buku yang diterbitkan resmi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini berarti menunjukkan sudah ada upaya secara sistematis, ya, sudah sejak lama, baik itu lewat tokoh-tokohnya atau lewat berbagai instansi mereka yang jadi pejabat-pejabat. Ini memang sudah bersinergi ingin membelokkan sejarah. Ya, silahkan saja, mungkin ada yang mengatakan ini tidak disengaja dan sebagainya. Tapi cobalah Anda renungkan, kalau ini kita gabungkan dengan yang pernah disampaikan oleh Habib Lutfi di sebuah ceramah beliau, bahwa beliau jelas-jelas di situ menyebutkan ada pendiri NU yang ternyata ada Habib Hasyim sebagai pendiri NU, yang jelas selama ini itu tidak ada dalam buku sejarah NU. Pendiri NU itu ada yang dari ada Habib Hasyim. Dan situ jelas beliau, Habib Lutfi, beralasan, ya, kalau Habib Hasyim kenapa kok tidak tercantum di buku-buku sejarah NU, karena itu saking tawaduknya. Nah, inilah sebuah upaya pemelintiran, sebuah alasan yang dibuat-buat, dikarang-karang sendiri. Saya yakin tokoh-tokoh kita, ya, kalangan nahdien tidak akan, para santri-santri generasi-generasi tidak akan begitu saja melupakan sejarah para tokoh-tokoh pendirinya. Bagaimana mungkin santri-santri NU yang sudah diajarkan untuk menghormati, menghargai kiai-kiainya, tokoh-tokohnya, apalagi orang-orang yang sangat berjasa, bagaimana mungkin mereka tidak mencatat kalau memang Habib Hasyim ini sebagai tokoh pendiri, ikut menjadi tokoh pendiri NU, kok bisa tidak tercatat? Itu jelas kalau kita mau berlogika, itu sangat tidak mungkin. Dan apa yang disampaikan Habib Lutfi ini jelas mengada-ada. Ya, silakan teman-teman cek sendiri atau direnungkan sendiri, ya. Ya. Dan ini yang aneh, ya, ketika di dalam kamus besar itu tidak ada justru nama beliau Kiai Haji Hadrus Kiai Haji Hasyim Asy'ari, tidak ada, tapi yang ada tokoh-tokoh PKI seperti Muso, ya, seperti Aidit. Kita sudah tahu bagaimana track record mereka. Ini kan sudah menunjukkan upaya yang memang jelas-jelas ingin membelokkan sejarah, dan inilah yang menimbulkan keresahan dari Bapak Fadlizon pada waktu itu, dan itu memang sudah banyak reaksi, respon, dan akhirnya buku tersebut, ya, buku kamus tersebut itu akhirnya kayaknya tidak diterbitkan. Tapi yang jelas di situ sudah terbit, tapi kemudian sekarang kayaknya sudah ditarik dari peredaran, ya, kemungkinan. Yang jelas di situ. Nah, ini tentu menjadi renungan kita dari, ya, terutama saudara-saudara ya, kami semua, yaitu dari kalangan warga NU terutama, ya, untuk menjadi kewaspadaan, ya, menjadi waspada, untuk lebih waspada lagi. Saya ingin mengingatkan kepada panjenengan semua, Anda semua, bahwa yang lebih berbahaya itu adalah musuh dalam selimut, ya.
yang mungkin orang yang selama ini kita kenal baik, kita kenal sangat, bagi kita itu sangat kita hormati, sangat kita hargai, ya mungkin kita selama ini tidak pernah melihat keburukan-keburukannya, tapi cobalah lihat fakta-fakta di balik itu semua. Kita bisa melihat bagaimana sepak terjang beliau Habib Lutfi. Bagaimana beliau telah membelokkan sejarah seperti KRT Sumodiningrat yang sebelumnya sempat diklaim sebagai kalangan dari Ba'alawi, tapi kemudian akhirnya dibantah dari pihak Keraton Yogyakarta. Untuk masalah ini Anda semua, saya tidak ingin menjelaskan secara panjang lebar. Silahkan Anda semua kalau yang masih tidak percaya, cek sendiri di berbagai media sosial tentang fakta-fakta sejarah, atau cek sendiri di buku-buku sejarah siapa sebenarnya KRT Sumodiningrat. Dan itu dulunya di Semarang sebelumnya sudah sering dikholi. Dan itu sudah berjalan lama, tapi kemudian karena ada polemik nasab ini dan itu dibahas, dikritisi, akhirnya itu kemudian sudah tidak menggunakan KRT Sumodiningrat ketika hal-hal yang akhir-akhir ini. Ya. Itu menggambarkan apa? Menggambarkan bahwa adanya polemik nasib, pembahasan nasab ini membuat orang-orang yang mencoba membelokkan sejarah akhirnya mereka mulai berhenti. Ya silakan teman-teman renungan sendiri ya. Kita tidak usah berandai-andai berpikir saya menfitnah dan sebagainya. Silakan Anda berpikir yang macam-macam dan sebagainya. Saya tidak percaya kalau Habib Lutfi melakukan hal semacam itu ya. Anda silakan cek sendiri ya. Di buku-buku sejarah cek sendiri bagaimana misalkan Keraton Yogyakarta itu menolak dengan tegas. Ya, dan di sini nanti Anda semua bisa mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon ya. Ini memang sudah cukup lama, sudah 4 tahun yang lalu. Tapi setidaknya apa yang dikatakan oleh Bapak Fadlizon ini akan mengingatkan kita. Kalau waktu itu 4 tahun yang lalu itu kayaknya polemik nasab belum terjadi. Ya mungkin lagi mau akan meledak-meledaknya munculnya tesisnya Kiai Imad. Ya, yang jelas itu. Tapi di situ sudah menggambarkan bagaimana upaya pembelokan sejarah itu sudah diupayakan memang sudah sejak lama ya. Untungnya kemudian setelah itu ada polemik nasab, pembahasan nasab, muncul Kiai Imad yang membongkar kepalsuan nasab Ba'alawi, akhirnya berdampak besar, menimbulkan hikmah yang sangat besar, terberungannya makam-makam palsu yang ternyata mengatasnamakan Ba'alawi. Ini semoga menjadi bahan renungan kita untuk lebih waspada tentang sejarah kita, terutama sejarah NU, tokoh-tokoh NU. Ya semoga ini juga menjadi perhatian untuk elit-elit PBNU, tokoh-tokoh pengurus-pengurus PBNU untuk lebih meneliti lagi buku-buku sejarah tentang NU. Coba dicek kembali kebenarannya. Dan ketika memang terindikasi ada oknum-oknum yang memang sengaja untuk mengaburkan sejarah, membelokkan sejarah, dan itu oknum itu sudah jelas indikasinya, ya tolong jangan husnudon lagi. Selama ini kan elit-elit PBNU masih saja husnudon. Ya semoga ini membuat mereka tidak husnudon lagi. Harus kritis, harus mengecek. Ya mari kita simak saja dari apa yang disampaikan oleh Bapak Fadlizon. Dan dari saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.